Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian bersama dengan keluarga. Kita akan menghayati tema berhenti mengkudeta Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini disampaikan oleh Diaken Bapak Huai. Ajakan beribadah. Melepas lelah untuk segala aktivitas hari ini adalah hal yang harus kita karyakan pada pelayanan dan keluarga untuk hari esok. Bersyukur kepadanya atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan dan keakraban bersama dengan keluarga umat Tuhan. Tuhan selalu melihat setiap hal yang kita kerjakan dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Karena itu, marilah kita datang menghadap hadirat-Nya dengan hati yang tulus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, mengangkat pujian bagi kebesaran nama-Nya dalam kerembahan hati kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu yang telah terhimpun ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Marilah jemaat sekalian kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11 dibaca secara silih ganti. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jemaat silakan duduk. Kita sambut dari Kidung Jemaat 240 ayat 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, metaraikan bagi-Mu. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami akan membaca sedikit bagian daripada firman Tuhan. Kami yang penuh dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Kami mohon lengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, baik kami sebagai pelayan maupun jemaat, sehingga firman Tuhan ini disampaikan boleh menjadi bagian berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini dari pembacaan Alkitab Kejadian 3 ayat 22-24 dengan tema berhenti mengkudeta Tuhan. Kudeta adalah melakukan perebutan kekuasaan secara paksa dan tidak sah. Itulah yang terjadi ketika manusia bersekutu dengan iblis dan mengkudeta kekuasaan Tuhan atas hidup ini. Manusia memberontak dan mengambil alih kekuasaan atas dirinya sendiri untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat menurut pikirannya sendiri. Tuhan tidak membatalkan keinginan manusia itu, tetapi Ia mencegah agar manusia itu tidak meraih pohon kehidupan sehingga hidup selamanya. Untuk itu Tuhan mengusirnya dari Taman Eden ke sebelah timur. Nah, banyak hal dalam hidup ini yang kita lakukan merupakan tindakan kudeta kepada kekuasaan Tuhan dan berakhir dengan tragis karena tidak segera bertobat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kudeta yang kita baca saat ini itu bukan kudeta dalam pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kita lihat di televisi. Ada sekelompok yang mengkudeta partai. Nah, di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, kudeta ini bukan kudeta seperti yang kita alami saat ini, kudeta pemerintah dari partai-partai yang mau menguasai, mengambil alih dengan paksa satu kelompok. Tetapi kudeta yang dimaksud Tuhan di sini, kita sendiri sebagai jemaat pernah mengalami hal itu. Nah, yang kita alami terkadang begini Bapak Ibu, di saat kita berdoa, kita minta dari Tuhan, begitu lama pergumulan, bertahun-tahun Tuhan tidak menjawab. Di sini timbul kemarahan dalam diri pribadi. Kok Tuhan begini? Tidak adil. Orang yang tidak pernah berdoa kok dikasih keberhasilan. Sedangkan kita yang bergumul bertahun-tahun tidak ada jawaban dari Tuhan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan pemberontakan buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji buat kita bahwa segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita bersabar karena Tuhan sudah menjanjikan semua itu. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kitab Kejadian
bukan saja mengisahkan awal mula terciptanya alam semesta yang sungguh amat baik itu. Ia juga menceritakan awal mula mengapa ciptaan itu rusak. Segala sesuatu pada mulanya sungguh baik, itu menjadi rusak oleh karena manusia jatuh ke dalam pencobaan. Kisah penciptaan dan kejatuhan itu menjadi landasan bagi peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah lainnya di sepanjang sejarah kehidupan kita. Atas bujukan ular Adam dan Hawa telah berusaha untuk menyejajarkan diri mereka dengan Allah dan menentukan diri sendiri norma-norma mereka karena kejatuhan. Mereka dalam arti tertentu terlepas dari Allah dan mulai membedakan sendiri antara yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penilaian manusia yang tidak sempurna dan sesat seringkali menentukan apa yang baik dan yang buruk. Ini tidak pernah dikehendaki oleh Allah, karena Ia bermaksud agar kita mengetahui yang baik dalam ketergantungan kepada Dia dan firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab memberi tahu alasan mengapa Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Oleh karena manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti salah satu dari kita mempunyai macam-macam tafsiran, tetapi umumnya merujuk kepada Ketritunggal Allah. Jadi di sini firman Tuhan mau katakan buat kita semua bahwa Allah sudah menciptakan semua bagi kita di dalam dunia ini, di dalam Taman Eden ini, semua boleh kamu makan. Tapi pohon kehidupan itu kamu tidak boleh makan. Nah, di sini ada satu cobaan iblis memakai kesempatan ini untuk menggoda si perempuan, yaitu Hawa, sehingga Hawa melanggar akan perintah Tuhan pada saat itu. Nah, di sini Tuhan Yesus marah dan Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudaraku, bayangkan dalam sikap seperti itu, manusia meraih juga pohon kehidupan sehingga ia akan hidup selamanya. Allah mencegah itu terjadi. Allah menghalau manusia keluar dari Taman Eden ke timur untuk mengusahakan tanah dari mana ia berasal. Bapak, Ibu, Saudaraku, hidup di Taman Eden butuh ketaatan pada pimpinan Tuhan. Di luar Taman Eden, manusia silakan untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Allah tidak segera memasang rantai di leher dan menyeret Adam ke tempat pembantaian karena dosanya. Tetapi Allah membiarkan manusia menjalani apa yang menjadi pilihan bebasnya dan merasakan kemana kehidupan yang demikian bergerak. Tuhan Allah memberi kesempatan sampai manusia menyadari betul bahwa jalan yang semula disangka lurus menurut pikiran sendiri ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Kejadian pasal 3 ayat 24 kita baca, maka ia
menghalau manusia itu keluar, dan di sebelah timur Taman Eden, Dia menempatkan kerub dan pedang berapi-api yang berbelok ke segala arah untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan itu. Kelihatannya di sini Tuhan Yesus kejam sekali, sehingga Ia mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, pada kenyataannya Tuhan kembali menunjukkan kasih-Nya dan perhatiannya kepada mereka. Tuhan melindungi mereka dan melepaskan mereka dari pencobaan. Tuhan Yesus mengusir mereka dari Taman Eden untuk mencegah, untuk akses ke pohon kehidupan, dan untuk mengajar mereka bahwa kehidupan, kekudusan Tuhan tidak dapat mentolerir orang berdosa di hadirat-Nya. Upah dari dosa Bapak Ibu Saudaraku karena melanggar perintah Tuhan adalah hukuman Allah. Nah, ketika kita melanggar perintah Tuhan, maka kita akan merasa takut. Ya. Tidak tenang hidupnya. Kita merasa bersalah dan tidak pernah menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Kemanapun kita lari, kemanapun kita bersembunyi, hidup kita tidak akan merasa tenang dan bahagia. Siapapun kita, kalau kita berbuat salah, melanggar perintah Tuhan, maka hidup kita pasti tidak tenang, penuh dengan kegelisahan setiap saat. Di sini Tuhan tidak akan membeda-bedakan apakah kita penggoda atau yang tergoda. Semua akan mendapat hukuman yang sama dari Tuhan. Dan itulah cara Tuhan menghukum manusia yang jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup dengan tenang, damai sejahtera, bahagia, maka kita harus selalu mengikuti perintah Tuhan. Jika kita mau hidup berbahagia, hiduplah dengan penuh kasih dan damai. Jauhilah kejahatan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita dengan kasih yang berlimpah-limpah. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 263. Bait 1 dan 7 yang telah menang. Dan makan buah pohon
kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dari awal sampai akhir di dalam ibadah keluarga. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membacanya dan mendengarkannya. Kami boleh memuji Tuhan dengan kidung-kidung pujian. Kiranya semua yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami selalu setia kepadamu menurut perintah Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam perjalanan hidup ini. Pimpin dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu ingat akan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus Yesus, malam ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 yang pada malam ini boleh mengambil bagian di dalam ibadah keluarga dari rumah keluarga. Kau berkati akan keluarga-keluarga yang sudah menyiapkan tempat rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati para pelayan Tuhan, diaken, penatua yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dalam live streaming ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati kami semua yang dalam live streaming ini. Diaken, penatua, bahkan pelayan firman, juga kantoria, bahkan organis maupun multimedia yang sudah ada tergabung di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 9, di mana Tuhan tahu akan masing-masing keluarga. Mungkin ada yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah-rumah. Tuhan, Engkau adalah tabib yang benar. Tuhan tolong mereka, Engkau lawat mereka Bapa. Engkau jamah segala bagian-bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Apapun yang mereka rasakan dalam penderitaan ini. Kami berdoa untuk para pelayan dokter maupun perawat di rumah sakit yang merawat, maupun keluarga yang merawat di rumah. Segala obat-obatan maupun makanan minuman yang akan mereka makan dan minum. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga boleh menjadi jaminan kesembuhan, pemulihan bagi diri mereka masing-masing. Begitupun dengan pergumulan masing-masing kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau dengarkan semua ini. Kami percaya bahwa Tuhan katakan kami harus bersabar untuk menanti jawaban Tuhan. Untuk itu kami tetap sabar untuk menanti akan jawaban Tuhan yang Tuhan janjikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lucy Toisuta, juga Ibu Mince, Pendeta Mince. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba Tuhan ini yang Tuhan pakai untuk melayani kami di dalam Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Tak lupa juga kami doakan Bapak Pendeta Emeritus Ben Haji Simon,
yang mana walaupun dalam kondisi tubuh yang sudah lemah, tapi Tuhan tetap memakai dia. Tuhan berikan kekuatan sehingga dia dapat melayani dengan baik dan benar Tuhan. Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh ketiga hamba Tuhan ini dalam keluarga, Tuhan Engkau memberkati sehingga tidak kekurangan apapun bagi mereka. Berikan kesehatan bagi mereka supaya mereka tetap dapat melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk PHMJ, Tuhan memberkati komisi maupun panitia-panitia, Tuhan juga memberkati. Pegawai kantor, Tuhan memberkati. Sampai kepada security pun Tuhan berkati. Yang mana Tuhan sudah pakai semua ini untuk melayani Tuhan, menjaga rumah Tuhan, untuk kami dapat beribadah dengan baik dan benar. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, terima kasih banyak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sendiri. Malam bagian dari kami, sebentar kami akan istirahat untuk tidur. Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Sampai besok bangunkan kami lagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami dapat melakukan aktivitas kami lagi Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan semua ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian Jemaat PKJ 271. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah, karena tak sebuah, di mana hartamu disitulah hatimu.
Mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta ibadah keluarga. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Diaken Bapak Eki Huwae, begitu juga organis pemandu lagu multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 26 April 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Salomo mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat yang ketiga. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan penglihatan Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 121 bait yang pertama dan yang kedua. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. Sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya.